Seri 3 Pedang Kayu Harum. Dewi Maut. Cerita, Hoping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 59. Biarpun Bun Hou dan In Hong menjadi girang sekali mendengar bisikan dua orang sakti itu, namun tidaklah mudah bagi mereka untuk menyerang bagian lemah itu. Bagaimana dapat menyerang telapak kaki lawan? Telapak kaki selalu tertutup atau terlindung karena dipakai untuk menginjak tanah. Mana mungkin bisa diserang? Kelihatan pun tidak. Dua orang muda perkasa itu menjadi bingung. Dengan ilmunya yang tinggi, lebih tinggi dari kepandaian In Hong, Bun Hou tentu saja dapat mengatasi Pek Hiat Moko dengan baik. Pemuda ini sudah mewarisi ilmu-ilmu yang amat hebat dari ayahnya dan dari Kok Beng Lama, ilmu silatnya bermacam-macam dan kesemuanya merupakan ilmu-ilmu silat pilihan yang bertingkat tinggi. Kalau saja Pek Hiat Moko tidak mengandalkan ilmu kekebalannya yang mujizat, tentu sudah sejak tadi dia roboh oleh pemuda perkasa ini. Akan tetapi, kekebalan yang amat hebat itu melindunginya sehingga biarpun dia sudah belasan kali terpelanting oleh pukulan yang amat hebat, pukulan yang akan menewaskan lawan-lawan yang bahkan lebih lihai sekalipun, namun tidak membuat Pek Hiat Moko terluka dan kakek ini dapat meloncat bangun kembali sambil tertawa mengejek dan menyerang dengan dahsyatnya yang juga dapat dielakkan atau ditangkis oleh Bun Hou dengan mudahnya. Baik dalam hal ilmu silat maupun dalam hal tenaga sinkang, pemuda ini lebih tinggi tingkatnya daripada lawannya. Akan tetapi kekebalan itu membuat dia tidak berdaya. In Hong juga bukan seorang gadis sembarangan. Dia telah mewarisi ilmu-ilmu silat yang amat hebat dari gurunya, pewaris pusaka milik mendiang Panglima Sakti Tehu. Biarpun tingkatnya belum dapat dibandingkan dengan tingkat Bun Hou, namun ilmu-ilmu silat yang murni dan bernilai tinggi itu membuat dia cukup kuat untuk mengimbangi kepandaian nenek Hek Hiat Moli yang lihai. Dia dengan menguasai Tiante Xinjiang yang sudah menjadi sempurna karena dilatih secara bergabung dengan Bun Hou, maka boleh dibilang gadis ini memiliki tenaga yang lebih kuat daripada si nenek iblis. Namun, karena dia pun tidak berdaya menghadapi kekebalan nenek itu, keadaannya menjadi berimbang, bahkan kadang-kadang dia seperti terdesak oleh Hek Hiat Moli yang menyerang tanpa memperdulikan tubuhnya sendiri yang dilindungi oleh kekebalan sehingga kadang-kadang In Hong menjadi repot juga dan melindungi diri dengan bergerak mundur. Kini mereka telah mendengar bisikan dua orang sakti itu, akan tetapi tetap saja mereka tidak tahu bagaimana mereka akan dapat menyerang telapak kaki lawan. In Hong terus melindungi dirinya dari serangkaian serangan Hek Hiat Moli yang hanya bermata satu itu sambil memutar otak mencari akal. Untuk melindungi dirinya, ilmu silatnya cukup tinggi dan tenaganya pun cukup besar sehingga dia tidak usah khawatir akan celaka oleh serangan-serangan dahsyat itu yang dapat dielakkan atau ditangkisnya secara pasti dan tidak begitu sukar. Sungguh pun tentu saja dia menjadi terdesak karenanya. Sementara itu, Bun Hou sudah memikirkan akal untuk merobohkan lawan, atau setidaknya untuk dapat menyerang telapak kaki lawan yang diharapkannya akan merobohkannya. Dia tahu bahwa memaksa lawan memperlihatkan telapak kakinya tentu saja tidak mungkin, maka dia harus menggunakan akal dan dia pura-pura tidak menduga bahwa kelemahan itu berada di telapak kaki lawan itu. Dia harus dapat melakukan pertempuran jarak dekat, pikirnya. Tadi dia menganggap tongkat kakek bermuka putih itu tidak berbahaya, bahkan dia membiarkan kakek itu menghadapinya dengan senjata tongkat itu karena dia hendak membiarkan kakek itu lengah karena merasa lebih untung keadaannya yang bersenjata melawan dia yang bertangan kosong dan dia hendak menggunakan kelengahan itu untuk menyerang ke arah kaki. Akan tetapi setelah dia mendengar bisikan Chia Keng Hong tadi, dia percaya penuh akan kelihayan dan ketajaman mata ayahnya. Maka untuk dapat menyerang telapak kaki dia harus lebih dulu menyingkirkan tongkat lawan agar mereka dapat bertempur dalam jarak yang lebih berdekatan. Ketika tongkat itu menyambar dengan tusukan ganas ke arah tenggorokan, Bun Hou sengaja memperlambat gerakannya sehingga tongkat itu sudah dekat sekali dengan lehernya. Tiba-tiba dia miringkan tubuhnya membiarkan tongkat lewat dan anginnya sudah terasa oleh kulit lehernya lalu tiba-tiba saja dia menyerang kakek itu dengan jari-jari tangan terbuka ke arah matanya. Cepat bukan main serangannya itu. Tentu saja selain bagian tubuh yang dirahasiakannya, sepasang mata sama sekali tidak terlindung oleh kekebalan. Dia terkejut dan cepat menarik mundur tubuhnya bagian atas sedangkan tangan kirinya menangkis dari samping. Akan tetapi betapa kagetnya ketika dia mendapat kenyataan bahwa serangan itu tidak dilanjutkan oleh lawan, dan kini tongkatnya yang kena ditangkap oleh tangan kanan pemuda yang lihai bukan main itu. Hai Yitit!
Pek Hiat Moko mengeluarkan teriakan keras dan tangan kirinya menyambar ke arah kepala Bun Hou dengan cengkeraman maut, sedangkan tangan kanannya tetap memegang ujung tongkat sambil menarik dengan sentakan kuat. Hem! Bun Hou mengeluarkan suara gerengan dalam dada, tangan kirinya digerakkan menangkis dengan pengerahan tenaga Tiante Xinjiang dan juga menggunakan tangan kanan yang memegang ujung tongkat untuk menarik. Plak! Krek! Tubuh Pek Hiat Moko untuk kesekian kalinya terlempar ke belakang dan tongkatnya patah menjadi dua potong, yang sepotong tertinggal di tangan Bun Hou. Tangkisan hebat tadi membuat tubuhnya terlempar dan karena dia mempertahankan tongkatnya, maka tongkat itulah yang tidak kuat menahan dan menjadi patah. Muka Pek Hiat Moko yang putih pucat itu berubah sedikit merah, akan tetapi lalu menjadi putih kembali dan dia memandang tongkat di tangannya dengan mata terbelalak, seolah-olah masih belum mau percaya melihat tongkat pusakanya itu dapat patah. Padahal ada kepercayaan tahyul di dalam hatinya bahwa patahnya tongkat pusaka yang dianggap tidak mungkin dapat pulih itu berarti kematiannya. Maka dia menjadi nekat. Dia membuang tongkat yang sudah patah itu dan dengan teriakan ganas dia menubruk maju, menghantam dengan dahsyat ke arah lawannya. Bun Hou juga sudah membuang tongkat patah itu dan cepat menyambut serangan lawan dengan kedua tangan pula. Akan tetapi sekali ini dia tidak mengadu pukulan, melainkan menangkap kedua pergelangan tangan lawan. Ih! Pek Hiat Moko terkejut dan marah. Kedua pergelangan tangannya sudah ditangkap oleh tangan pemuda itu, tangkapan yang amat kuat dan biarpun dia telah mengerahkan seluruh kekuatan sinkangnya untuk menarik kedua tangannya, tetap saja dia tidak mampu meloloskan diri. Dia menjadi marah. Ditangkap kedua pergelangan tangannya seperti itu tidak ada artinya dan dengan cara demikian pemuda itu pun tidak akan mampu menangkap, maka dia tertawa mengejek. Hahaha, engkau takut melanjutkan pertempuran? Pek Hiat Moko, hendak kulihat bagaimana kau dapat melepaskan peganganku. Bun Hou juga mengejek dan memperkuat pegangannya sehingga agaknya kalau kakek itu mengerahkan seluruh tenaga untuk memaksa, cekalan itu tidak akan terlepas akan tetapi kedua lengan kakek itu yang akan copot atau patah seperti tongkat tadi. Pek Hiat Moko maklum akan hal ini, maka dia menjadi makin gelisah dan marah. Semua pengikutnya telah tewas, hanya tinggal Hek Hiat Moli yang masih bertanding mati-matian melawan gadis perkasa itu dan ternyata kawannya itu pun tidak mampu mendesak gadis bertangan kosong itu yang kini memiliki tenaga Tiante Xinjiang yang luar biasa kuatnya pula. Dipengaruhi oleh patahnya tongkat pusakanya yang dianggap sebagai pertanda akhir hidupnya, kakek yang marah ini menjadi nekat. Lepaskan tanganku, bentaknya dan dia menendang ke arah bawah pusar Bun Hou. Inilah yang dikehendaki oleh pemuda itu. Dia hendak memaksa lawannya untuk melakukan tendangan karena hanya di waktu menendang sajalah telapak kaki dari lawannya itu terbuka dan tidak terlindung atau tersembunyi. Akan tetapi Bun Hou memang cerdik. Dia tidak terlalu membiarkan kegirangan menguasainya dan dia maklum bahwa sekali dia tidak berhasil merobohkan kakek itu melalui serangan pada telapak kakinya, berarti dia gagal dan kakek itu tentu akan menjadi lebih berhati-hati menyembunyikan rahasianya. Maka dia masih berpura-pura tidak tahu bahwa rahasia kelemahan itu terletak di telapak kaki, maka ketika tendangan menyambar ke arah bawah pusar, dia cepat miringkan tubuhnya untuk mengelak, dan sengaja dia membiarkan pahanya tertendang dengan mengurangi gerakan elakannya. Des! Bun Hou menyeringai tanda kesakitan dan kakek itu tertawa bergelak, merasa bahwa dia berada dalam keadaan unggul maka selagi pemuda itu menyeringai kesakitan, dia sudah menggerakkan kaki kirinya menendang lagi mengarah paha yang baru saja tertendang, yang dianggapnya merupakan tempat yang baik untuk dihantam terus selagi bagian itu terasa nyeri. Namun, pemuda perkasa itu telah memperhitungkan saat ini dengan tepat dan dia sudah mengumpulkan seluruh tenaga Tiante Xinjiang ke dalam lengan kanannya sampai ke ujung jari kanan. Melihat kaki kiri mulai menyambar, secara tiba-tiba dia melepaskan cekalan tangan kanannya dari pergelangan tangan lawan dan tangan itu menyambar ke bawah, mencengkeram ke arah telapak kaki kiri lawan dengan pengerahan tenaga Tiante Xinjiang yang dahsyat bukan main. Batu karang yang bagaimana kerasnya pun akan hancur lebur oleh cengkeraman yang mengandung tenaga mujizat Tiante Xinjiang sepenuhnya itu. Dan ternyata, tidak seperti anggota badan di bagian lain yang telah membuktikan kekebalannya terhadap kedahsyatan Tiante Xinjiang, ketika telapak kaki kiri dari Pek Hiat Moko itu kena dicengkeram, kaki itu menjadi remuk-remuk tulangnya dan hancur kulit dagingnya.
Pek Hiat Moko mengeluarkan pekik mengerikan, matanya terbelalak ketika mulutnya memekik dan pada saat itu, tangan kiri Bun Hou yang sudah melepaskan pegangan pada pergelangan tangan lawan sudah menyambar dengan kecepatan kilat ke arah dadanya. Trek! Tubuh Pek Hiat Moko terpelanting, tulang iganya patah-patah dan seluruh isi dadanya terguncang hebat. Kekebalannya telah lenyap setelah telapak kakinya hancur. Namun, dalam keadaan yang sudah seperti itu, yang tentu merupakan sebab kematian bagi orang lain yang bagaimana kuat pun, kakek bermuka putih itu masih dapat meloncat bangun dan seperti sebuah mayat hidup dia menubruk ke arah Bun Hou. Namun, pemuda ini dengan gerakan lincah telah menggeser kaki miringkan tubuh dan kakinya menyambar. Des! Tubuh yang seperti mayat hidup itu terjengkang, roboh terbanting dan tidak bergerak lagi karena memang Pek Hiat Moko telah menghembuskan napas terakhir di waktu dia mengerahkan seluruh tenaga terakhir untuk menubruk tadi. Hong Moi, mundurlah, biarkan aku menghadapinya, kata Bun Hou sambil mendekati In Hong yang masih bertempur dengan mati-matian melawan Pek Hiat Moli. Tidak, aku harus dapat merobohkan dia sendiri, Houko. Mundurlah dan jangan khawatir. In Hong menjawab. Gadis ini merasa penasaran sekali. Bun Hou telah berhasil merobohkan lawan, namun dia masih juga belum berhasil. Dia tahu bahwa memang Bun Hou memiliki tingkat kepandaian yang amat tinggi, akan tetapi dengan ilmu kepandaiannya, apalagi setelah dia berhasil menyempurnakan tenaga Tian Te Sin Chiang, dia merasa sanggup untuk mengalahkan nenek ini, lebih-lebih lagi karena dia sudah mendapat bisikan dari Kok Beng Lama. Akan tetapi, biarpun dia terus mengarahkan semua serangan pukulan mautnya ke arah kaki dan sudah beberapa kali mengenai kaki lawan, tetap saja nenek itu belum dapat dia robohkan. Dia tidak dapat melihat bagaimana Bun Hou tadi merobohkan Pek Hiat Moko, maka dia pun belum tahu di mana sesungguhnya letak kelemahan lawannya. Akan tetapi, biarpun demikian, dia merasa enggan dan malu kalau harus menyerahkan lawan ini kepada Bun Hou, apalagi karena pertempuran itu ditonton oleh banyak orang, di antaranya terdapat kakak kandungnya sendiri yaitu Yap Kun Liong, ada lagi Chia Giokeng, Chia Keng Hong, Kok Beng Lama, Sou Kui Beng, Tio Sun dan masih banyak lagi yang lain. Bahkan semua prajurit pasukan kota raja juga menonton. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dengan alis berkerut Bun Hou mundur lagi kemudian dia lari meninggalkan tempat itu menuju ke sebelah dalam dan tak lama kemudian muncullah pemuda ini membawa sebatang pedang yang bukan lain adalah pedangnya sendiri yang tadinya dirampas oleh musuh, yaitu pedang Hong Chu Kiam. Dia menanti kesempatan baik lalu melontarkan pedang itu ke arah In Hong sambil berseru. Hong Moi, pakailah pedangmu ini. Sekali ini In Hong tidak menolak. Dia menyambut pedang itu dan diputarnya sehingga merupakan gulungan sinar emas yang menyilaukan mata. Dia mau menggunakan pedang karena bukankah lawannya juga menggunakan tongkat? Dan begitu Hong Chu Kiam berada di tangannya, semangat In Hong berkobar lagi. Dia harus dapat merobohkan lawannya. Harus. Cering-cering terang. Bunga api berpijar ketika pedang bertemu bertubi-tubi dengan tongkat dan tangan Pek Hiat Moli dan nenek itu terhuyung ke belakang ketika tangan kiri In Hong menyusul dengan dorongan-dorongan yang mengandung tenaga mujizat Tian Te Sin Chiang. Aku harus menyerang kakinya bawah lutut. Akan tetapi bagian yang mana? Demikian In Hong berpikir. Telapak kakinya, telapak kakinya. Tiba-tiba dia mendengar bisikan suara Bun Hou. In Hong mengerling dengan bibir tersenyum dan mata berkilat penuh kegirangan. Tahulah dia sekarang. Kiranya di telapak kaki. Pantas saja semua pukulannya yang mengenai kaki tadi tidak berhasil. Habis, siapa yang dapat memukul telapak kaki? Kiranya begitu baik rahasia kelemahan itu tersembunyi. Akan tetapi, In Hong adalah seorang dara yang selain cantik jelita dan gagah perkasa, juga cerdik sekali. Begitu dia mendengar bisikan ini, tiba-tiba dia merubah caranya menyerang lawan dan kini dia melempar diri ke atas tanah, lalu bergulingan dan sinar emas menyambar-nyambar ke bawah kaki lawan. Ih! Pek Hiat Moli terkejut bukan main dan memutar tongkat melindungi kakinya. Terang! Bunga api berpijar dan seperti seekor burung terbang cepatnya, In Hong bergulingan ke arah kiri nenek itu dan tiba-tiba sinar emas pedangnya mencuat ke atas menusuk ke arah mata kanan lawan. Ih! Nenek itu menjerit dan cepat melempar tubuh ke belakang, berjungkir balik. Hampir saja matanya yang tinggal sebelah menjadi korban. Karena mata kirinya sudah buta,
maka ketika lawannya tadi bergulingan ke sebelah kirinya, dia tidak dapat memandang dengan cukup jelas gerakan lawan dan tahu-tahu sinar emas menyambar ke arah mata kanannya, padahal sejak tadi dia mencurahkan perhatian untuk melindungi kakinya. Dan ketika dia berhasil menyelamatkan mata kanannya dan baru saja kakinya menginjak tanah, sinar emas itu menyambar ke bawah, membabat tanah di bawah kaki Hekiat Moli. Pada saat itu, Hekiat Moli sendiri yang menjadi marah sedang menghantamkan tongkatnya ke arah kepala In Hong. Melihat darah itu hanya miringkan kepalanya sehingga hantaman tongkat itu masih menyambar ke pundak, nenek itu menjadi girang sehingga dia kurang waspada. Baru setelah sinar emas membabat tanah dan terus mengenai telapak kaki kirinya, dia menjerit mengerikan. Des! Prot! Tubuh In Hong terlempar dan bergulingan sedangkan nenek itu mengangkat kaki kirinya yang berdarah sambil berteriak-teriak kesakitan. Bagian belakang telapak kaki kirinya telah terbabat dan terluka oleh Hong Chukiam, sedangkan pundak In Hong juga terkena pukulan tongkat. Hong Moi! Bun Hou berseru kaget, akan tetapi hatinya lega ketika dia melihat In Hong dapat bangkit kembali dan dengan pedang Hong Chukiam di tangan dia siap untuk mengejar dan membunuh Hekiat Moli yang masih mengangkat kaki kiri yang berdarah sambil menjerit-jerit kesakitan. Akan tetapi pada saat itu terdengar bunyi trompet dan tambur. Semua orang menengok dan terkejutlah mereka karena tempat itu telah dikurung oleh pasukan yang sedikitnya tentu ada 1.000 orang jumlahnya. Keparat! Kok Beng Lama berseru dengan suaranya yang besar. Mari kita amuk mereka. Nanti dulu, Lo Cianpue. Jumlah mereka terlalu banyak dan dalam keadaan seperti ini lebih baik bagi kita untuk menunggu dan membela diri, daripada menyerang, kata Chia Giokeng dan Kok Bang Lama tidak jadi bergerak. Kepala pasukan itu, Panglima Licin, juga menyerukan aba-aba agar semua pasukan tidak bergerak, melainkan membentuk barisan pertahanan. Tahan semua senjata. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan dari dalam pasukan besar itu muncul seorang tinggi besar yang kemudian ternyata adalah Raja Sabutai sendiri. Semua orang terkejut dan memandang Raja liar itu, akan tetapi agaknya In Hong tidak mau peduli dan dia sudah melangkah maju menghampiri Hekiat Moli dengan pedang di tangan. In Hong jangan bergerak. Yap Kun Leong berseru kepada adiknya. Mendengar kesungguhan dalam suara kakaknya itu, In Hong meragu dan menoleh kepada kakaknya. Seperti juga Chia Keng Hong, Kun Leong melihat ancaman bahaya. Kalau Raja Sabutai memerintahkan pasukannya menyerbu, biarpun mereka memiliki kepandaian tinggi, tentu mereka semua akhirnya akan tewas dalam keroyokan ribuan orang prajurit musuh. Bun Hou dengan cepat meloncat ke dekat In Hong dan memegang lengan darah itu dengan mesra. Su Heng berkata benar, Hong Moi. Bagaimana dengan pundakmu? Mari kuobati. Dengan sikap mesra Bun Hou lalu memeriksa pundak yang terpukul tongkat tadi, kemudian melihat betapa pundak itu tidak terluka, hanya berwarna merah kebiruan, dia merasa lega, karena tulang pundak darah itu pun tidak patah. Dengan penyaluran sinkang yang hangat, dia mengusir rasa nyeri di pundak itu. Tentu saja semua orang melihat kemesraan itu, juga Sou Kui Beng melihat dengan muka berubah pucat sekali. Sementara itu, melihat bahwa Raja Sabutai melangkah maju ke dalam kurungan ribuan prajurit itu, menghampiri mereka dan raja itu membawa sebatang pedang yang dikenalnya baik. Ketua Chin Ling Pai, pendekar sakti Chia Keng Hong lalu melangkah maju menyambut dan menjura kepada raja itu. Apa maksud Sri Baginda datang bersama pasukan dan menghentikan pertandingan? Tanya Chia Keng Hong dengan sikap tenang. Raja Sabutai tertawa dan memandang kepada mayat-mayat yang bergelimpangan di situ, mayat dari semua pengikut 2 orang gurunya, bahkan suhunya, Pek Hiat Moko, juga telah tewas. Dia berhenti tertawa dan menarik napas panjang. Chia Tai Hiap, kami melihat betapa semua pengikut Suhu dan Subo telah tewas, bahkan Suhu telah tewas dan Subo terluka hebat. Suhu dan Subo tidak mau mendengar bujukan kami bahwa memusuhi jagoan-jagoan dari kota raja merupakan hal yang bodoh sekali. Sekarang mereka telah merasakan sendiri akibatnya dan tentu Suhu sudah kapok. Urusan ini dimulai dengan pedang Siang Bok Kiam. Nah, sekarang kami datang untuk mengembalikan Siang Bok Kiam yang oleh Suhu dititipkan kepada kami kepada pemiliknya, akan tetapi sebagai gantinya, kami harap Tai Hiap dan semua teman Tai Hiap suka membebaskan Subo. Chia Keng Hong maklum bahwa di balik ucapan itu terkandung ancaman hebat. Kalau dia dan teman-temannya tidak mau menerima penukaran itu, tentu raja ini akan mengerahkan ribuan pasukan mengeroyoknya dan tak mungkin melawan ribuan orang lawan.
Maka dia menjura dan menjawab, "Kami semua datang bukan hanya karena ingin minta kembali Siang Bok Kiam, melainkan juga untuk menyelamatkan Nona Yap In Hong yang diculik oleh kedua guru Sri Baginda. Setelah sekarang Nona Yap In Hong selamat, tentu saja kami pun tidak akan terlalu mendesak. Terima kasih atas kebaikan Sri Baginda yang suka mengembalikan pedang pusaka kepada yang berhak memiliki." Hahaha, Chia Tai Hiap sebagai ketua Chin Ling Pai memang berpandangan bijaksana. "Nah, terimalah Siang Bok Kiam ini," katanya sambil menyerahkan pedang kayu harum itu kepada Chia Keng Hong yang menerimanya dengan sikap penuh hormat. "Subo, marilah pergi bersama kami." Sabutai berkata sambil menghampiri nenek itu, kemudian dia memondong nenek yang mata kirinya buta dan kaki kirinya terluka pula itu. Semua orang memandang dengan penuh kagum kepada Raja Sabutai. Kiranya orang yang gagah perkasa ini bukan hanya merupakan orang yang mampu menundukkan orang-orang liar di antara para suku nomad di utara, akan tetapi juga memiliki watak gagah dan berbakti terhadap gurunya. Semua orang diam saja ketika Raja Sabutai memerintahkan pasukannya untuk mengangkat semua mayat dari gurunya dan para pengikutnya, lalu pergilah pasukan itu setelah Raja Sabutai menjura kepada para orang gagah dan berkata sambil tersenyum kepada Tio Sun. "Jangan lupa untuk menyampaikan apa yang kau lihat di tempat kami kepada Kaisar, Tio Sicu." Tio Sun maklum apa yang dimaksudkan oleh raja itu, maka dia mengangguk. Maka berangkatlah Raja Sabutai pergi dari Lembah Naga, diiringkan oleh ribuan orang pasukannya. Setelah pasukan itu pergi, barulah semua orang dapat kembali kepada urusan pribadi masing-masing. Chia Giokeng dan Lie Seng saling lari menghampiri dan ibu dan anaknya ini saling berpelukan dengan linangan air mata, demikian pula Mei Lan berlutut di depan kaki Yap Kun Leong dan ayah itu dengan air mata berlinang juga merangkul putrinya. Pertemuan yang mengharukan antara ibu dan ayah dan anak ini terjadi tanpa banyak kata terucap, hanya pandang mata yang berlinang air mata dari mereka sudah bicara banyak sekali. Semua orang memandang dengan hati penuh keharuan, karena melihat Giokeng berlutut dan mendekap putranya sedangkan Kun Leong mengangkat bangun Mei Lan dan dipeluknya putrinya itu penuh kasih sayang dan dengan air mata membasahi pipi karena tentu saja pertemuannya dengan Mei Lan ini mengingatkan Kun Leong akan kematian istrinya. "Ayah, maafkan aku." Mei Lan berbisik lirih, dan Kun Leong menggunakan jari-jari tangannya untuk meraba dan menutup bibir mulut putrinya itu, seolah-olah hendak mencegah gadis cilik itu bicara lebih lanjut karena dia sudah dapat memahami semua persoalannya. Pada saat itu, nampak seorang wanita berpakaian serba merah lari menghampiri Bun Hou dan menjatuhkan diri berlutut di depan pemuda yang telah selesai mengobati luka di dalam pundak In Hong. "Tai Hiap, harap Tai Hiap suka mengasihani saya, harap Tai Hiap sudi menerima saya menghambakan diri, setelah semua yang telah terjadi." Wanita yang bukan lain adalah Leong Si Kui itu menangis, tangan kanan mengusap air matanya yang bercucuran, juga tangan kirinya yang buntung itu ikut bergerak ke depan mukanya sehingga kelihatan amat mengerikan dan menyedihkan. Wajah Bun Hou berubah pucat ketika dia memandang Si Kui. Terbayanglah semua yang telah terjadi antara dia dan Si Kui di dalam kamar wanita itu dan marahlah hatinya. Dia tahu bahwa Si Kui mencintanya, akan tetapi dia marah sekali mengingat betapa wanita ini menggunakan kesempatan selagi dia tercengkeram oleh pengaruh hawa beracun yang membangkitkan berahinya, telah melakukan hubungan kelamin dengan dia dan dia merasa malu, menyesal dan marah sekali dengan terjadinya hal itu. Kalau saja di situ tidak terdapat banyak orang di antaranya malah ada ayahnya sendiri, tentu telah ditendangnya wanita itu. Akan tetapi dia menahan kemarahannya dan berkata dengan suara dingin. "Engkau bukan wanita baik-baik. Pergilah kau dari sini." "Tai Hiap." Wajah Si Kui pucat sekali, matanya terbelalak memandang kepada pemuda yang dipuja dan dicintanya itu. "Pergilah." Si Kui bangkit berdiri, menangis sesenggukan dan lari meninggalkan tempat itu. Semua orang memandang sampai bayangan wanita itu lenyap di antara pohon dan kini Chia Keng Hong memandang putranya dengan sinar mata penuh selidik. Dia tidak senang melihat sikap putranya terhadap Si Kui tadi, yang dianggapnya amat keras dan kejam, sungguh pun dia sendiri tidak tahu apa dan siapa wanita berpakaian merah yang tangan kirinya buntung itu. "Bun Hou." Dia memanggil dan pemuda itu terkejut, menoleh kepada ayahnya, kemudian dia menggandeng tangan In Hong dan berbisik kepada darah itu untuk ikut bersamanya menghadap ayahnya.
In Hong memandang wajah pemuda itu dengan senyum dan sinar mata penuh kemesraan, kemudian mengangguk dan keduanya lalu menghadap Chia Keng Hong dan mereka berdua menjatuhkan diri berlutut di depan pendekar sakti itu. Melihat sikap pemuda dan gadis itu, Shou Kui Beng menarik napas panjang dan ketika dia merasa betapa tangan Tio Sun memegang lengannya, dia menoleh dan tersenyum getir kepada pemuda itu. Mereka sudah sama maklum dan Tio Sun menatapnya dengan sinar mata mengandung iba. "Ho Uji, bagaimana engkau bisa berada di sini dan tertawan bersama In Hong?" tanya ayah itu yang merasa tidak senang melihat putranya yang bergandengan tangan demikian mesranya di depan orang banyak dengan In Hong. Jelas kelihatan oleh semua orang yang berada di situ bahwa ada pertalian cinta kasih mesra antara putranya dan In Hong. Sedikitpun mereka berdua tidak menyembunyikan perasaan saling mencinta itu. "Ayah, aku mendengar di kota raja bahwa Hong Moi diculik, maka aku melupakan segalanya dan segera mengejar ke sini. Untuk menyelamatkan Hong Moi, terpaksa aku membiarkan diri ditawan dan untung sekali bahwa ayah, suhu dan para sahabat yang gagah datang menolong." "Dan surat untuk Keyentai itu?" "Maaf, ayah. Belum sempat kusampaikan dan sesungguhnya aku tidak dapat melaksanakan tali perjodohan itu, ayah." "Apa?" ayahnya membentak. "Maaf, ayah. Aku dan Hong Moi, kami saling mencinta dan sudah berjanji untuk hidup berdua dan mati bersama." Jantung Chia Keng Hong terasa tergetar hebat yang tidak dia ketahui apa sebabnya, entah marah entah girang. Memang sejak dahulu dia ingin sekali mempunyai mantu keturunan Yap Chong San dan Gu Yanchu. Mula-mula, niatnya untuk menjodohkan putrinya, Gio Keng dengan Kun Leong mengalami kegagalan karena putrinya tidak mencinta Kun Leong dan Kun Leong pun mencinta gadis lain. Kemudian, dia ingin sekali mengambil adik Kun Leong, yaitu Yap In Hong menjadi mantunya, dijodohkan dengan putranya, Chia Bun Hou. Akan tetapi hal itu pun mengalami kegagalan ketika In Hong mengantar Yalima ke Chin Ling San dan secara kasar dan keras memutuskan hubungan atau ikatan perjodohan antara In Hong dan Bun Hou itu. Hal ini amat menyedihkan dan menyakitkan hatinya dan baru saja sakit hati itu sedikit terobati ketika dia dapat menjodohkan putranya dengan keturunan Shou Li Hua dan sekarang tiba-tiba dia melihat putranya dan In Hong berlutut di depannya dan menyatakan bahwa mereka saling mencinta. Chia Keng Hong mengelus jenggotnya. Dia seperti lupa bahwa banyak sekali orang melihat dan mendengar apa yang terjadi di situ. Akan tetapi dia tidak merahasiakan urusan pribadi keluarganya dan langsung dia bertanya kepada In Hong. "Yap In Hong, benarkah bahwa engkau mencinta Bun Hou?" Wajah In Hong seketika berubah merah sekali. Sungguh luar biasa sekali ketua Chin Ling Pai ini. Bertanya kepada seorang gadis tentang cinta di depan begitu banyak orang. Akan tetapi, In Hong sejak kecil hidup dalam keadaan penuh kekerasan, penuh keanehan dan penuh bahaya, maka hanya sebentar saja dia merasa canggung dan malu, kemudian dengan lantang dia menjawab. "Benar, Supek, saya mencinta Houko seperti juga dia mencinta saya." Benarkah itu? Lupakah engkau, In Hong, baru beberapa bulan yang lalu engkau pernah datang ke Chin Ling San dan apakah yang kau katakan kepada kami orang tua dari Bun Hou? Bukankah engkau telah memutuskan tali perjodohan yang tadinya telah diikat antara kau dan Bun Hou oleh kakakmu Yap Kun Leong dan kami?" "Benar, Supek, dan saya tidak lupa akan hal itu," jawab In Hong dengan suara lantang dan tenang. "Dan engkau sekarang?" bentak. "Supek, sudah tentu saja keadaannya jauh berbeda antara waktu itu dan sekarang ini. Ketika itu, saya dan Hou Koko tidak saling mengenal, bahkan belum pernah saling bertemu. Mana mungkin ada rasa cinta kasih di antara kami berdua? Pula, karena penuturan Yalima tentang dia dan Hou Koko, mana mungkin saya menerima ikatan jodoh dari seseorang yang telah mempunyai pacar? Sekarang lain lagi keadaannya. Yalima telah bersuami dan urusan dia telah jernih, tidak menghalangi hubungan antara Houko dan saya, dan kami sudah saling mencinta." Ketika mengeluarkan kata-kata ini, In Hong masih berlutut di samping Bun Hou, bahkan tangan kanannya masih saling bergandengan dengan tangan kiri pemuda itu, dan jari-jari tangan kiri Bun Hou tergetar dan pegangannya makin erat ketika dia mendengar ucapan kekasihnya dan melihat sikap yang demikian tabah dan tegas. "Ayah, harap ayah sudi mengampuni semua kesalahanku dan kesalahan Hong Moi, dan sudi merestui cinta kasih antara kami." Namun Chia Keng Hong menggeleng kepalanya dengan tegas, wajahnya membayangkan kekerasan dan kedukaan, kedua tangannya dikepal dan dia menarik napas panjang setelah menggelengkan kepalanya.
Tidak bisa, Bun Hou. Tidak mungkin aku bisa memberi restu dan persetujuanku dan tidak boleh aku membiarkan engkau menjadi seorang yang melanggar peraturan dan kesusilaan. Engkau sudah kami tunangkan dengan Puteri Yuan de Gama dan Shou Li Hua, engkau sudah menjadi calon suami Shou Kui Eng di Entai. Tidak, ayah. Tidak, aku tidak mau, tiba-tiba Bun Hou berkata dengan keras, mukanya berubah merah. Kehormatan lebih berharga daripada nyawa, anakku. Maksud ayah? Engkau boleh memilih karena aku sebagai ayahmu hanya ingin melihat engkau antara dua pilihan itu, menjadi suami Shou Kui Eng atau mati sebelum melanggar kehormatan yang akan menjatuhkan nama baik keluarga. Ayah, aku memilih mati. Lebih baik aku mati daripada harus berpisah dari Hong Moi, jawab pemuda itu sambil berlutut dan sikapnya menantang. Wajah pendekar sakti ketua Qin Ling Pai itu berubah agak pucat. Dan sebelum Supek membunuh Hou Ko, lebih dulu Supek harus membunuh saya. In Hong juga berkata dan menggeser kedua lututnya, berlutut di depan kekasihnya untuk melindunginya. Kalian mengira aku akan mengingkari kehormatan demi nyawa anak? Sambil berkata demikian, tangan kanan Chia Keng Hong memegang gagang pedang Siang Bi Hok Kiam dan menghunusnya dari sarung pedang. Bun Hou dan In Hong masih berlutut dan dahi mereka hampir menempel tanah. Mereka siap untuk menyerahkan nyawa mereka berdua, rela untuk mati bersama kalau tidak boleh hidup sebagai suami istri. Hoho, nanti dulu, Chia Keng Hong. Terdengar suara nyaring dan Kok Beng lama sudah melompat maju ke depan ketua Qin Ling Pai itu dengan muka merah dan senyumnya mengandung ancaman, matanya mengeluarkan sinar mencorong. Enak saja engkau hendak membunuh muridku. Jangan kau lupa, Bun Hou dan In Hong adalah murid-muridku dan seorang guru tidak nanti akan membiarkan murid-muridnya dibunuh orang begitu saja, biarpun orang itu adalah ayahnya. Selama hidupku, belum pernah aku melihat seorang ayah begitu kejam dan tega untuk membunuh puteranya. Seekor harimau pun tidak akan membunuh anaknya. Apakah harus kukatakan bahwa Chia Keng Hong adalah seorang manusia yang lebih buas daripada harimau? Chia Keng Hong, pendekar sakti yang terkenal gagah perkasa itu, yang namanya pernah menggegerkan dunia Kang Ou, kini menjadi makin berduka, akan tetapi dia menentang pandang mata pendeta lama itu yang amat dia kagumi, lalu menarik napas panjang dan dengan pedang Siang Bo Kiam tetap di tangannya, dia berkata dengan suara tenang tidak dikuasai perasaan. Kok Beng Lama Lo Cian Pue, hidup di dunia tidaklah lama, hanya beberapa puluh tahun yang kalau tidak dirasakan seperti hanya beberapa hari saja lamanya. Apakah artinya hidup sependek itu kalau tidak diisi dengan kehormatan? Apakah artinya hidup tanpa menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan yang dicita-citakan oleh semua manusia? Manusia haruslah mempunyai cita-cita, menjunjung tinggi cita-cita, tidak hanya menuruti hati yang lemah. Dan cita-cita seorang pendekar hanyalah menjunjung tinggi kegagahan dan kehormatan, menjaga nama agar bersih sampai 7 turunan. Hahaha, betapa waspadanya kakek Bun Huat Tosu. Hahaha, baru saja dia membuka mataku dan bicara tentang cita-cita, dan sekarang, hahaha, ketua Qin Ling Pai juga bicara tentang cita-cita dan pandangannya persis seperti pandanganku ketika itu. Hahaha, Chia Tahiap, bicaramu tentang cita-cita itu justru merupakan kebodohan manusia pada umumnya yang terbuai oleh kehormatan palsu, oleh cita-cita yang merusak kewajaran hidup, yang menyelewengkan kemurnian hidup. Chia Keng Hong mengerutkan alisnya. Cita-cita dan kehormatan adalah pegangan semua orang gagah. Mengapa dikatakan merusak dan menyelewengkan? Lo Cian Pue, apa maksud Lo Cian Pue? Bun Huat Tosu. Kok Beng Lama memandang ke angkasa. Mudah-mudahan saja kenyataan yang akan kubicarakan ini akan dapat membuka kesadaran orang-orang lain seperti telah membuka kesadaranku. Kemudian dia melangkah maju mendekati Chia Keng Hong dan berkata lagi, suaranya tenang. Chia Tahiap, apakah artinya cita-cita? Bukankah cita-cita hanya merupakan bayangan yang tidak ada, merupakan sesuatu yang dianggap lebih indah daripada kenyataan yang ada, merupakan bayangan hayal, yang dikejar-kejar oleh manusia yang ingin mencapainya? Bukankah cita-cita itu sesuatu yang telah digambarkan, merupakan bayang-bayang yang dipuja-puja sebagai teladan untuk dicapainya dengan cara bagaimanapun? Agaknya benar demikian, Lo Cian Pue. Cita-cita adalah sesuatu yang amat baik, yang menjadi arah tujuan hidup. Tanpa cita-cita yang tinggi, hidup akan menyeleweng. Benarkah demikian? Apakah tidak sebaliknya?
Apakah bukan justru karena mengejar cita-cita itu maka manusia saling gempur, saling jegal, saling hantam demi mencapai cita-citanya masing-masing? Apakah bukan cita-cita yang menimbulkan perbuatan-perbuatan kejam, keras, dan pengejarannya membuat kita menyeleweng daripada kebenaran? Cita-cita adalah suatu contoh yang sudah digambarkan lebih dulu, dan kalau kita memaksa diri menjangkaunya, mengekornya, bukankah kita menjadi manusia-manusia yang paling munafik dan palsu? Kita bercita-cita menjadi orang baik, akan tetapi kalau memang kita tidak baik, maka kita akhirnya menjadi orang baik yang palsu, baik pura-pura hanya untuk memenuhi gambaran contoh yang dicita-citakan itu belaka. Tidak begitu, Lo Cianpue. Cita-cita membawa orang yang bodoh menjadi pintar, yang tidak baik menjadi baik, membawa dan mendorong manusia untuk memperoleh kemajuan. Tanpa cita-cita kita akan mandek, bantah Keng Hong. Hahaha, persis seperti pandanganku tempo hari. Kakek raksasa itu tertawa, kemudian menjawab dengan suara tenang kembali. Andai kata orang bodoh itu mengenal diri sendiri dan melihat kebodohannya, dia sudah bukan orang bodoh lagi. Sebaliknya, orang bodoh yang tidak melihat kebodohannya dan merasa diri pintar, dialah sebodoh-bodohnya orang, Tai Hiap. Demikian pula, andai kata orang tidak baik itu mengenal diri sendiri dan melihat ketidakbaikannya, maka pengertian ini menimbulkan kesadaran dan dia bukan orang tidak baik lagi dan dia tidak perlu mencari untuk menjadi orang baik lagi. Sebaliknya, dalam keadaan tidak baik lalu mengejar untuk menjadi orang baik, pengejarannya itu akan menimbulkan banyak ketidakbaikan, mungkin dia akan pura-pura berbuat baik, mungkin dia akan menggunakan kekerasan, kedudukan, harta benda, untuk dapat disebut orang baik dan di dalam semua kebaikan yang dilakukan oleh orang tidak baik terkandung ketidakbaikan yang paling jahat. Kita sudah terbiasa menganggap bahwa cita-cita mendatangkan kemajuan, anggapan kuno yang sudah mendarah daging dan kita terima begitu saja tanpa penyelidikan akan kebenarannya. Mendatangkan kemajuan? Kemajuan yang bagaimanakah? Kita bercita-cita menjadi seorang berkedudukan tinggi dan dalam mengejar cita-cita itu, sudah hampir dapat dipastikan terjadi perebutan, terjadi penyogokan, terjadi kekerasan, bahkan mungkin kita harus menginjak orang lain sebagai batu loncatan dan setelah kita berhasil mencapai cita-cita itu, memperoleh kedudukan tinggi, apakah itu kemajuan namanya? Semua orang yang mendengarkan memandang dengan mata terbelalak karena baru satu kali ini mereka mendengar perdebatan yang aneh itu. Pendekar sakti Chia Keng Hong memandang pucat, lalu berkata, nanti dulu, Lo Cianpue, saya menjadi agak bingung. Jadi menurut Lo Cianpue, kita tidak harus bercita-cita, harus puas dengan keadaan yang sekarang ini saja? Tidak boleh mencari kemajuan? Berarti menjadi orang biasa saja tidak ada artinya. Hahaha, lucu. Lucu. Kenapa pandangan kita pada umumnya begitu sama dan persis? Justru demikian pula yang kukatakan kepada Bun Huat Tosu ketika aku membantahnya. Dia tertawa bergelak, kemudian berkata lagi, sikapnya kembali tenang. Chia Tai Hiap, jangan mencari contoh anggapan atau pandangan orang lain. Mari kita selidiki bersama, jangan hanya menyandarkan kepada pandanganku atau pandangan siapapun juga. Tidak perlu kita berpegang kepada pelajaran mati, harus bercita-citakah, atau tidak haruskah, atau harus puas atau tidak puaskah. Apa sih artinya harus ini atau tidak harus itu? Kalau puas ya puas saja. Kalau tidak puas ya tidak puas saja, jangan dipaksakan menjadi sebaliknya karena hal itu menimbulkan pertentangan batin dan kepalsuan belaka. Mengapa kita tidak puas dengan keadaan saat ini? Sekali tidak puas, sampai mati pun kita selalu akan tidak puas, bukan? Keadaan setiap saat berubah, akan tetapi ketidakpuasan yang timbul karena mengejar keadaan yang lain itu tidak akan pernah berubah dan akan menekan kita selama hidup. Tidak ada yang tidak membolehkan orang mencari kemajuan, akan tetapi harus dimengerti lebih dulu, apa sih kemajuan yang kita cari-cari itu? Tai Hiap mengatakan bahwa hal itu berarti menjadi orang biasa saja. Apa salahnya menjadi orang biasa? Kenapa semua orang ingin menjadi orang yang luar biasa? Hahaha, justru inilah yang menjadi sebab dan sumber timbulnya segala malapetaka di dunia, segala permusuhan dari perorangan sampai kepada kelompok dan bangsa. Ingin menjadi luar biasa, lain daripada yang lain, paling hebat, paling jempol, haus akan pujian. Padahal semua itu kosong belaka, hanya angin yang akan memenuhi kepala menjadi besar dan tolol. Kita semua takut untuk menjadi orang yang dianggap tidak ada artinya. Padahal kita baru dipandang kalau kita sudah dapat mengalahkan orang lain, memperlihatkan kekuatan dan kekuasaan kita.
Tidak anehlah kalau pendidikan macam ini membentuk kita menjadi manusia-manusia yang kejam, yang hanya mementingkan kesenangan diri pribadi. Ya, itulah cita-cita dan pengejarannya. Cita-cita yang diagung-agungkan itu bukan lain hanyalah keinginan untuk menyenangkan diri pribadi. Kesenangan, cita-cita, kedudukan, kekayaan, kemuliaan, dan sebagainya tidaklah buruk, akan tetapi pengejarannya, itulah yang amat jahat. Kekayaan, misalnya, tidak buruk, akan tetapi pengejarannya, mengejar kekayaan itulah yang menciptakan berbagai perbuatan jahat yang kejam. Karena pengejaran ini yang membutakan mata batin, dalam mengejar sesuatu yang kita inginkan untuk menyenangkan diri, yang diselimuti dengan nama indah cita-cita, kita menjadi buta dan melakukan apa saja demi tercapainya cita-cita itu. Bukankah demikian yang kita lihat di sekitar kita setiap hari? Chia Keng Hong menundukkan kepala dan memejamkan matanya. Mata lahirnya terpejam, namun mata batinnya mulai terbuka. Nampak jelas olehnya betapa cita-cita dan kehormatan yang dipertahankannya mati-matian itu pun sesungguhnya memang mempunyai dasar untuk menyenangkan hatinya sendiri, agar dia dianggap orang gagah betul, dipuji-puji di seluruh dunia sebagai orang yang berani mengorbankan anak demi kehormatan. Terbukalah matanya bahwa demi menyenangkan diri sendiri agar dipuji, dia hampir saja membunuh anaknya. Demi kesenangan diri sendiri, dia tidak memperdulikan lagi keadaan anaknya. Terkejutlah dia melihat kenyataan ini dan dia kembali membuka matanya yang memandang agak sayu kepada Kok Beng lama yang tersenyum dan matanya mencorong itu. Lo Cian Wei, saya masih agak bingung. Tadinya saya anggap bahwa apa yang saya lakukan ini bukan hanya demi kehormatan saya, melainkan kehormatan dan nama baik Bun Hou. Saya ingin dia menjadi orang yang gagah dan baik, dan keinginan itu tentu timbul karena saya cinta kepada anak saya. Apakah ini tidak baik dan benar? Chia Taihiap, kata Kok Beng lama dengan suara sungguh-sungguh. Coba dengarkan kata-kata Taihiap tadi. Saya ingin dia menjadi orang yang gagah dan baik. Nah, jawabannya telah terdapat di situ, bukan? Taihiaplah yang ingin dia menjadi orang gagah dan baik, dan semua orang tua bilang cinta kepada anak-anaknya dan mereka ingin anak-anaknya menjadi orang begitu atau begini. Coba teliti yang benar. Bukankah keinginan itu didorong oleh hati yang ingin menyenangkan diri sendiri? Ingin senang melalui anaknya. Bersambung ke bab 60. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.